Bayangkan sebuah tahun, bukan 2000, bukan 1900, tapi 1000 Masehi. Sebuah era yang sering luput dari perhatian, namun merupakan fondasi penting bagi dunia yang kita kenal sekarang. Banyak yang percaya dunia akan berakhir, namun kenyataannya, tahun itu adalah saksi bisu lahirnya inovasi, peradaban yang bergejolak, dan jaring-jaring koneksi global yang tak terduga. Siapkah Anda untuk menjelajahi potret global dunia di ambang milenium kedua? Di Eropa, tahun 1000 Masehi didominasi oleh sistem feodal. Raja-raja memiliki kekuasaan nominal, tetapi kekuatan sejati seringkali dipegang oleh bangsawan dan tuan tanah lokal. Ini adalah era di mana Gereja Katolik Roma menjadi jangkar spiritual dan politik yang tak tergantikan, menawarkan harapan dan ketertiban di tengah konflik dan ketidakpastian. Kekaisaran Romawi Suci berdiri di bawah Otto III, mencoba membangun kembali keagungan masa lalu. Di utara, bayangan Viking mulai memudar, meninggalkan kerajaan-kerajaan Kristen yang baru bangkit seperti Denmark dan Norwegia, serta pemukiman Norse di Greenland dan Lands of Meadows, Kanada. Kehidupan bagi sebagian besar orang adalah kerja keras di pedesaan, di bawah perlindungan atau tirani tuan mereka, dengan katedral-katedral besar mulai dibangun sebagai simbol kekuatan iman. Berbeda jauh dari Eropa, dunia Islam di tahun 1000 Masehi bersinar terang sebagai mercusuar ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dari Cordoba di Spanyol hingga Baghdad di Timur Tengah dan Kairo di Mesir, kota-kota Islam adalah pusat-pusat pembelajaran yang tak tertandingi. Ilmuwan seperti Ibnu Sina atau Avicenna menulis ensiklopedia medis yang akan menjadi standar selama berabad-abad, sementara Al-Biruni membuat terobosan dalam astronomi dan geografi. Matematika, aljabar, optik, dan filsafat berkembang pesat, didukung oleh perpustakaan-perpustakaan megah dan universitas-universitas awal. Jaringan perdagangan yang luas memfasilitasi pertukaran ide dan barang, menjadikan kekhalifahan sebagai kekuatan ekonomi dan intelektual global. Melangkah lebih jauh ke timur, kita menemukan dinasti Song di Tiongkok yang berada di puncak kejayaannya. Ini adalah era revolusi teknologi, penemuan bubuk, mesiu, kompas, dan pencetakan dengan huruf lepas mulai mengubah dunia. Ekonomi berkembang pesat dengan produksi besi dan baja massal, serta penggunaan uang kertas pertama. Seni dan sastra mencapai puncak kehalusan dengan lukisan pemandangan yang indah dan puisi yang mendalam. Sementara itu, di Jepang, periode Heian menyaksikan kebangkitan budaya istana yang sangat canggih dan sastra klasik seperti kisah Genji. Di Korea, dinasti Goryeo dikenal dengan kerajinan keramik seladonnya yang indah dan kuatnya ajaran Buddha. Asia Timur adalah mesin inovasi dan kemajuan yang jauh melampaui bagian dunia lainnya. Di Asia Selatan, India terbagi menjadi beberapa kerajaan regional yang kuat seperti Chola di selatan yang membangun kuil-kuil megah dan menguasai jalur perdagangan maritim, serta Pala di timur yang dikenal sebagai pusat Buddha. Era ini adalah masa pembangunan kuil yang luar biasa dan perkembangan filosofi. Beranjak ke Asia Tenggara, Kekaisaran Sriwijaya mendominasi jalur laut strategis di Selat Malaka, menjadi kekuatan maritim dan pusat perdagangan Buddhis yang vital. Di daratan utama, Kerajaan Khmer baru saja memulai pembangunan kompleks kuil Angkor Wat yang ikonik, sebuah mahakarya arsitektur yang akan mencerminkan kejayaan kerajaan mereka. Wilayah ini menjadi jembatan penting antara peradaban timur dan barat dengan rempah-rempah, tekstil, dan ide-ide yang mengalir melaluinya. Afrika di tahun 1000 Masehi adalah benua yang dinamis, jauh dari stereotip gelap yang sering disematkan. Di Afrika Barat, Kekaisaran Ghana menjadi kekuatan dominan, mengendalikan jalur perdagangan emas dan garam Trans-Sahara yang menguntungkan. Kekayaan ini memicu pertumbuhan kota-kota dagang yang makmur. Di pantai timur Afrika, kota-kota Swahili seperti Kilwa dan Mogadishu mulai berkembang sebagai pusat perdagangan maritim yang sibuk menghubungkan Afrika dengan Timur Tengah, India, dan bahkan Cina. Mereka menjadi jembatan budaya, memadukan tradisi Afrika lokal dengan pengaruh Islam. Benua ini adalah bagian integral dari jaringan perdagangan global yang sedang berkembang.
Ribuan kilometer melintasi Atlantik, benua Amerika berkembang dengan peradaban-peradaban uniknya sendiri. Di Mesoamerika, peradaban Maya klasik mulai memudar memberi jalan bagi kebangkitan Toltec di pusat Meksiko, dengan kota-kota seperti Tula yang menunjukkan kekuatan militer dan artistik baru. Di pegunungan Andes, meskipun kekaisaran Wari telah runtuh, berbagai budaya lokal terus berkembang, meletakkan dasar bagi apa yang akan menjadi Inca. Di Amerika Utara, budaya Mississippian membangun gundukan-gundukan tanah raksasa dan jaringan perdagangan yang luas, sementara ancestral Puebloans atau Anasazi membangun tebing-tebing rumah yang menakjubkan di barat daya. Dan yang paling mengejutkan, di ujung timur Kanada, sebuah pemukiman Viking yang kecil di Lance Oaks Meadows menjadi bukti kontak pertama antara dua dunia yang terpisah jauh. Sementara dunia lama sibuk dengan kerajaan dan inovasi, di Samudra Pasifik, pelaut-pelaut Polinesia melanjutkan ekspansi luar biasa mereka. Dengan kano-kano canggih dan pengetahuan navigasi yang mendalam, mereka telah menjelajahi dan menetap di sebagian besar pulau-pulau di Oseania, menciptakan masyarakat yang kaya akan budaya dan tradisi. Tahun 1000 Masehi adalah puncak dari salah satu prestasi eksplorasi manusia terbesar. Dan dari Samudra Pasifik hingga Samudra Atlantik, dunia sebenarnya lebih terhubung dari yang kita bayangkan. Jalur sutra masih menjadi arteri vital yang membawa barang mewah dan ide dari Tiongkok ke Eropa. Jalur perdagangan Samudra Hindia menghubungkan Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Perdagangan Trans-Sahara mengalirkan emas dan garam. Meskipun lambat dan seringkali berbahaya, barang, orang, dan yang terpenting, ide-ide melakukan perjalanan jauh membentuk dunia yang semakin global. Jadi, apa rasanya hidup di tahun 1000 Masehi? Bagi sebagian besar orang, kehidupan didominasi oleh pertanian, kerja keras, dan ketergantungan pada siklus alam. Baik itu petani feodal di Eropa, petani padi di Tiongkok, atau pemburu pengumpul di Amerika Utara, tantangan untuk bertahan hidup tetap menjadi prioritas utama. Makanan bervariasi dari gandum dan roti di barat, nasi di Asia, hingga jagung di Amerika. Perumahan sederhana, pakaian fungsional, dan hiburan yang bersifat komunal. Keyakinan religius memainkan peran sentral dalam kehidupan sehari-hari, memberikan makna dan harapan. Dunia adalah tempat yang penuh dengan tantangan, tetapi juga penuh dengan komunitas yang kuat dan tradisi yang kaya. Tahun 1000 Masehi bukanlah akhir dunia, melainkan awal dari banyak hal baru. Ini adalah era di mana fondasi peradaban modern mulai diletakkan, di mana inovasi dari satu benua perlahan menyebar ke benua lain, dan di mana setiap masyarakat, di tengah tantangan mereka sendiri, terus menulis babak baru dalam sejarah manusia. Dunia yang kita lihat di tahun 1000 Masehi adalah dunia yang beragam, saling terhubung dalam cara yang kompleks, dan syarat akan potensi. Memahami tahun ini membantu kita menghargai perjalanan panjang peradaban, dan bagaimana masa lalu terus membentuk masa kini kita. Apa pelajaran terbesar yang Anda petik dari potret global tahun 1000 Masehi ini? Bagikan di komentar.